Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai people. Nah, jadi kita dari Five Talks SMP Negeri Malang. Hai. Jadi kita kenalan dulu ya. Jadi Ya, nama aku Alodia Mayoregiara, bisa kalian panggil Alodia. Dan aku Audrey Nasari, bisa kalian panggil Audrey. Nah, apa kabar nih? Nah, baik sih aku. Kamu gimana, Dre? Alhamdulillah baik sih. Kalian gimana? Baik gak? Apalagi sekarang udah masuk bulan puasa nih ya. Siapa nih yang puasanya udah bolong? Ayo. Aku kalian. Nah, jadi kali ini kita bakal membahas gimana sih cara kita memanfaatkan media digital di era sekarang. Apalagi kan kita habis dari masa-masa pandemi nih. Ya, bener banget. Nah, setelah kita menjalani aktivitas kita selama era pandemi kurang lebih 2 tahun ya, Dre. Benar betul. Pasti banyak banget dari kalian itu yang lumayan mager gitu kan buat mengeksplor ide-ide kreatif kalian ke media sosial. Nah, itu tuh sama aja kayak kita tuh kurang produktif gak sih? Bener banget. Dan kayak selalu bergantung ke gadget. Nah, oh ya, sebenarnya nih ya, kita itu bisa mengembangkan ide dari media mana aja. Salah satunya apa tuh, Dre? Bisa di YouTube, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Itu sama aja kita itu bisa meningkatkan ide-ide kita itu dari sosial media dan juga teknik digital. Nah, tapi akhir-akhir ini setelah pandemi nih ya, itu tuh remaja di usia kita tuh lumayan banyak gak sih yang kayak menyalahgunakan internet. Nah, terus gimana sih biar kita tuh bisa memanfaatkan kembali teknik digital di era sekarang dengan hal yang positif loh ya. Bener banget kata lo dia, kalau digital zaman sekarang tuh kayak bahaya banget gak sih buat anak remaja kayak kita? Bahaya sih emang. Nah, makanya kita itu harus pandai-pandai memilih mana yang baik dan tidak baik, mana yang harus ditiru dan tidak ditiru. Nah, tapi nih ya, media digital itu juga ada sisi positifnya loh. Apa tuh? Nilai plus dari media digital ini adalah easy to access, atau bisa disebut mudah diakses, karena kita tuh bisa mengakses apapun yang kita mau. Nah, benar banget kata Audrey. Walaupun ya dari easy to access itu tuh bisa meningkatkan produktivitas kita, tapi kita emang harus pintar-pintar nih ya buat memanfaatkan teknik digital di Indonesia. Nah, salah satunya nih cara biar kita itu bisa memanfaatkan kembali teknik digital di Indonesia dengan cara kita itu bisa banget mengembangkan bakat yang kita punya, gak sih? Oh iya, dan jangan sampai kita tuh memposting hal yang kita akan sesali di masa depan. Menurut aku sih, mending kita itu memposting hal positif ya, kayak biar bisa menginspirasi dan memotivasi anak-anak pada zaman ini. Dan kalian tahu nggak sih, kita tuh juga loh bisa ngembangin bakat kita di sosmed. Siapa sih yang punya sosmed? Kamu juga punya kan lo? Punya sih pasti aku. Dan kalian juga pasti punya kan? Pasti dong, pasti punya semua. Nah, kan dari situ kita bisa mengembangin bakat-bakat kita. Contohnya kita bisa jadi digital illustrator. Kamu tahu nggak sih lo digital illustrator itu apa? Aku nggak pernah dengar sih sebenarnya digital illustrator itu apa. Apa tuh? Nah, jadi digital illustrator ini adalah kayak kita tuh membuat karya visual atau menciptakan karya visual dalam bentuk gambar melalui seni digital gitu. Jadi kayak kita tuh memanfaatkan teknik digital dengan hal positif. Keren parah sih deh. Tapi salah satunya lagi nih ya, kita tuh bisa bikin video tutorial dari media pembelajaran. Nah, sekarang itu kan kayak banyak banget aplikasi yang bisa kita gunakan untuk sharing-sharing nih tentang materi apa aja. Salah satunya ada Google Meet dan juga Zoom Meeting. Nah, dari situ secara gak langsung kalian itu bisa banget sharing-sharing tentang ide yang kalian punya ke teman-teman kalian. Misalnya kayak kita nih. Ya, bener banget. Oh iya loh. Terus kayak kalian tuh juga bisa tahu kayak bikin komunitas kecil-kecilan aja buat posting karya-karya kalian. Kalau di SMP 5 Malang nih ada komunitas kecil yang namanya Black Hole 5. Nah, di situ banyak banget karya-karya anak SMP Malang, mulai dari melukis, sketsa, gambar, dan sebagainya. Banyak banget ya? Banyak banget sih. Nah, dan jadi kayak dari situ tuh kita juga bisa mengenalin karya-karya kita ke banyak orang dan bisa sampai luar negeri juga. Keren banget sih emang. Keren banget kan? Karena dari situ selain murid-murid bisa menyalurkan bakat-bakat mereka ke publik, nah orang-orang ngeliat juga bakal bisa termotivasi nih buat lebih berani lagi mengeksplor ide-ide kreatif mereka. Nah, kalau gitu caranya, generasi muda zaman sekarang pasti bakal lebih kreatif lagi buat manfaatin teknik digital di Indonesia. Nah, oh ya, buat kalian ya, siapa sih yang gak suka dengerin musik? Pasti aku juga suka loh, kayak suka banget, apalagi lagu-lagu yang slow-slow gitu. Iya, aku juga suka sih sama lagu-lagu yang barat gitu kan. Nah, kalian tuh bisa banget
bikin platform musik gratis buat apa ya, kayak karya kalian itu Ya, buat didengar bisa- banyak iya, orang. dinikmati banyak orang. Nah, kalian juga bisa dapetin berbagai koneksi sampai keluar Indonesia. Ya, biar bisa didengar orang lagi juga. Nah, kalian juga dapat keuntungan dari situ. Salah satunya nih ya, kita tuh bisa dapetin uang. Nah, kuncinya dari semua ini adalah jangan takut buat mengeksplor kayak karya kalian. Kayak kalian tuh jangan takut gitu. Kalau kalian makin takut, terus kalian kapan bakal ngeksplornya? Pasti ditunda, dan ditunda. Mending jangan. Kalian tuh harus lebih pede buat karya. Bener banget kata Audrey. Kalau misalnya kita tuh nggak pede, gak bakalan bisa sih. Nah, kalian nih ya juga harus tetap mengembangkan skill yang kalian punya. Kalau misalnya skill yang kalian punya itu unik, pasti lebih unik juga hasil karya anak Indonesia yang lebih kreatif lagi buat manfaatin teknik digital. Bener banget. Kalau kalian tuh mengkreatifkannya kayak lebih semangat, pasti orang yang melihat kreatifannya kalian tuh kayak lebih bahagia gitu. Iya, kalau kalian lebih rajin juga buat karya-karya, pasti orang itu bakal, wih, orang ini kayak, ih, keren banget gitu. Kalian juga bisa jadi terkenal loh dengan karya kalian. Misalnya nih, kalian suka podcast kayak gini nih. Podcast kalian juga kalau makin besar, bisa juga kayak didengerin banyak orang gitu. Kalau misalnya kalian juga suka basket, bisa tuh kalian tuh kayak mengupload kegiatan kalian selama basket ke sosial media. Pasti keren banget kan, Bre? Bener banget. Bisa menginspirasi banyak orang juga kan, daripada hal-hal negatif yang gak menginspirasi apa-apa. Bener banget. Nah, jadi sekian dari Five First Talk kali ini. Semoga kalian suka dengan episode kali ini, dan maaf jika kalau banyak kata yang salah dan kurang berkenan. Dan sekian, kita undur diri. Dadah.